latar belakang diadakannya pertanian presisi. Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Sektor ini tidak hanya menjadi salah satu kontributor utama terhadap produk domestik bruto, tetapi juga berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan lebih dari 270 juta penduduk. Namun, sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Di antaranya keterbatasan sumber daya, kurangnya pemanfaatan teknologi, tantangan lingkungan, dan kebutuhan akan efisiensi dan keberlanjutan permasalahan. Ini menuntut adanya transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern untuk melalui pendekatan berbasis teknologi seperti pertanian presisi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Salah satu yang sudah mengimplementasikan pertanian presisi adalah Biotek Cipta Kreasi atau BCK. Di lahan kolaborasi tersebut, dilakukan riset terkait dengan teknologi pertanian yang luas tanahnya mencapai 2,5 hektar. Di sana juga memproduksi pupuk organik yang nantinya akan diberi dan Gromex, serta riset lain tentang kultur jaringan. Beberapa teknologi yang sudah mereka terapkan diantaranya adalah peluncuran aplikasi RITX Petani, di mana alat ini dapat digunakan untuk mengakses sensor cuaca dan tanah. Data yang ditampilkan adalah data yang lengkap seperti suhu udara, kelembapan tanah, curah hujan, suhu tanah, EC dan pH tanah. Aplikasi tersebut terhubung dengan alat pendeteksinya, yaitu Soil and Water Sensor. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi keadaan cuaca dan keadaan tanah yang dapat langsung memberikan data real-time pada aplikasi. Kemudian, aplikasi ini juga dapat menampilkan data pengairan yang dibutuhkan oleh tanaman agar efektif dan efisien. Data ini dapat langsung terhubung dengan sebuah alat pengairan, yaitu Smart Drip Irrigation. Alat ini dapat mengukur volume air yang sudah diprediksi oleh aplikasi RITX Bertani. Positif pertanian presisi. Yang pertama, peningkatan efisiensi sumber daya, menghemat pengurangan air, pupuk, dan pestisida melalui data yang akurat. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Hasil panen meningkat karena tanaman dirawat sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, pengurangan dampak lingkungan, mengurangi polusi akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang keempat, keberlangsungan dalam pertanian, mendukung pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk jangka panjang. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih tepat, membantu petani menentukan waktu tanam, irigasi, dan perlakuan lainnya secara optimal. Dan yang terakhir adalah deteksi dini masalah, memungkinkan identifikasi serangan hama atau penyakit lebih untuk mencegah kerugian besar. Dampak negatif. 1. Biaya awal yang tinggi, membutuhkan investasi besar untuk alat dan teknologi presisi. Yang kedua, kebutuhan keterampilan teknologi yang tinggi. Petani harus belajar mengoperasikan perangkat teknologi yang membutuhkan pelatihan khusus. Yang ketiga, ketergantungan antara infrastruktur dan konektivitas tidak efektif di daerah tanpa akses internet atau teknologi yang memadai. Yang keempat yaitu risiko terhadap keberagaman tanaman, bisa mendorong praktik monokultur yang mengurangi keanekaragaman hayati. Yang kelima, masalah keamanan data. Data sensitif mengenai pertanian rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik. Yang keenam, keterbatasan untuk petani kecil, sulit diakses oleh petani kecil karena keterbatasan modal dan sumber daya.